kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, so I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have
have led me through the fire and the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. So my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Shalom semua, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami dengar firman Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, biar Engkau boleh menjamah, Engkau boleh mengurapi, sehingga firman-Mu Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu mampu kami hidup di dalamnya. Tuhan, kami berjalan di dalamnya. Dan anak-Mu berdoa di dalam nama Yesus, pakai anak-Mu yang hanya alat-Mu, yang tidak mampu tanpa Engkau. Tutup bungkus kami semua oleh kuasa nama-Mu Tuhan, sehingga tidak ada segala sesuatu iblis yang coba mencuri firman itu dari kami. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom, sekali lagi shalom ya. Hari ini kita akan membahas dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 25 sampai pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 ya. Kalau kita melihat di sini bagaimana kita akan melihat ya amanat agung itu tergenapi. Di sini kita melihat bagaimana perjalanan misi Paulus dimulai, di mana Injil mulai tersebar dari Yerusalem terus sampai ke ujung bumi, dan bahkan sekarang kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan ya. Di ayat 25 dari pasalnya yang ke-12 katakan seperti ini. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Di sini kita melihat di awal dari ayat kita dari pasal 12 ayat yang ke-25 ya, kita lihat bagaimana Barnabas dan Saulus ya, dan bahkan mereka nantinya kita lihat mengajak Yohanes ikut serta dengan mereka kembali ke Antioquia ya, setelah mereka pelayanan di Yerusalem. Karena di pasal yang ke-11 ayat 29 sampai 30 di situ menjelaskan kepada kita sebelumnya bagaimana Barnabas dan Saulus atau yang kita kenal dengan Rasul Paulus itu mereka diutus ke Yerusalem untuk apa? Mengantarkan sumbangan ya, pelayanan untuk mengantarkan sumbangan, sokongan dana untuk jemaat, untuk para tua di Yerusalem. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Mereka terpanggil ke Yerusalem, dan dari Yerusalem mereka kembali diutus pelayanan. Ya, seperti itu. Dan bukan hanya mereka, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka pergi berdua, Saulus dan Barnabas. Mereka kembali bertiga mengajak Yohanes ikut serta dengan mereka. Dan ini sebuah kesempatan yang luar biasa untuk bisa melayani Tuhan. Ya, dan bahkan bukan hanya melayani Tuhan, mengajak orang lain terlibat dalam sebuah pelayanan. Ini sesuatu yang indah. Bagaimana Saulus dan Barnabas akhirnya melibatkan Yohanes atau yang disebut dengan Markus itu untuk ikut serta mereka dalam sebuah pelayanan, memulai misi pertama pelayanan mereka. Ya, atau yang kita kenal dengan perjalanan misi Paulus. Ya, seperti itu. Ya, dan di sini sesuatu yang luar biasa. Kenapa?
Karena kalau kita ngajak orang ya untuk nonton bioskop, ngajak orang untuk pergi makan-makan, ngajak orang untuk pergi ke pesta, pasti gampang sekali. Tapi tidak gampang untuk ngajak orang terlibat dalam sebuah pelayanan. Dan kalau di sini kita lihat sebuah contoh model sesuatu yang indah, bagaimana Saulus Barnabas ya melibatkan orang lain, mengajak orang lain juga untuk terlibat dalam sebuah pelayanan. Dan itu sesuatu yang indah. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita lihat di sekitar kita, kita lihat orang-orang yang sudah bertumbuh, yang kita layani, mempersiapkan mereka untuk terlibat dalam sebuah pelayanan, ya. Kenapa? Karena kita dibekali untuk kita membekali orang lain. Kita diberkati dengan firman untuk kita memberkati orang lain dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Karena jadi kalau misalnya ada yang ngajak saudara terlibat dalam sebuah pelayanan, jangan ditolak. Itu sebuah kesempatan yang luar biasa ya dari Tuhan ya. Ayat yang pertama dari pasal 13, kita masuk ke pasal 13. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Wow, luar biasa. Di sini kita lihat ya, di jemaat di Antioquia ya ada beberapa pengajar dan nabi. Kalau kita lihat di pasal yang ke-11 ayat 26, kita kembali sedikit di sana ya, Saulus dan Barnabas itu tinggal hanya 1 tahun lamanya ya di Antioquia ya, di situ ya, dan dikatakan mereka apa? Di 1 tahun lamanya, dan di situ dikatakan ada nabi-nabi dan pengajar, termasuk apa? Barnabas, Saulus, dan ada beberapa lain, ada Simeon ya yang disebut Niger ya. Ini saya yakin adalah orang pengikut kulit hitam yang ada di Antioquia yang luar biasa ya, seperti itu ya. Dan dikatakan ada siapa lagi? Ada Manahem ya yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan juga pastinya ada Saulus atau Paulus ya, seperti itu. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana ada perkembangan jemaat, ada perkembangan yang luar biasa di orang-orang percaya di Antioquia ya. Kenapa? Ya, kita lihat ada pertumbuhan kedewasaan yang luar biasa. Kenapa? Karena saya yakin perjumpaan pribadi mereka dengan Kristus. Saulus ya jelas mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dan terjadi perubahan hidup yang begitu radikal, drastis ya, seperti itu. Dari penganiaya orang Kristen menjadi pengabar Injil, kabar baik itu. Ya, penganiaya pengikut Yesus jadi pengabar Injil yang luar biasa, menjadi pengikut Yesus yang luar biasa. Ada Barnabas mengalami perjumpaan dengan Yesus yang adalah anak penguatan ya, menjadi encouragement. Dia menguatkan orang lain, yang dia dikuatkan oleh firman Tuhan, pada akhirnya dia menguatkan orang lain ya. Lalu ada siapa lagi? Ada Simeon, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ada beberapa penafsir ya mengatakan bahwa kemungkinan Simeon di sini adalah Simeon orang yang membantu Yesus ya, mengangkat salib Yesus ya. Itu ada di dalam Lukas 23 ayat 26 ya. Dan dia mengalami perjumpaan dengan Yesus begitu luar biasa, dan akhirnya menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Baru ada apa? Di sini dikatakan ada Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Ada Manahem ya yang mengalami perjumpaan dengan Yesus dan memilih ikut Yesus daripada jalan Herodes ya, seperti itu ya. Daripada kekayaan dunia yang bisa didapat dari Herodes, dia menjadi pemimpin jemaat, pengajar jemaat di Antioquia. Dan ini sesuatu yang luar biasa ya. Dan memang ya, setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus selalu pasti ada perubahan hidup yang akan ya membuat orang lain melihat Yesus dalam diri kita, dalam diri setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Pasti ya. Makanya penting untuk saudara dan saya, atau kita lihat orang di sekitar kita, untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus ya.
Pengalaman pribadi berjumpa dengan Yesus itu sangatlah penting. Untuk dimana kita satu titik kita mengakui bahwa apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu semua untuk kita, untuk saudara dan saya. Dia lahir, ya, dia mati di dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Dia bangkit, ya, untuk memberikan kehidupan kekal. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan itu lebih dari cukup untuk membawa kita untuk keselamatan kita. Tidak perlu usaha yang lain. Kita hanya butuh percaya, dan itu yang Tuhan minta. Untuk kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada pekerjaan Tuhan yang sudah Dia selesaikan bagi saudara dan saya. Ya, kita menyadari kita tidak pernah mampu tanpa Dia. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dan itu sangat penting, ya. Bapak, mama, kakak semua yang saat ini mendengarkan. Dan jikalau antara bapak, mama, kakak semua yang mendengarkan belum yakin atau belum pernah mengalami Yesus secara pribadi, ambil keputusan, berdoa, undang Dia sebagai Tuhan Juru Selamat saudara secara pribadi. Taruh iman saudara hanya kepada Yesus, dan saudara akan melihat perubahan hidup yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya, bahkan orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Pada saat mereka sudah mengenal Tuhan, apa yang mungkin kita pikir dulu tidak mungkin untuk orang itu berubah, bagi Tuhan itu mungkin. Karena iman di dalam Yesus akan selalu menghasilkan buah-buah kehidupan, perubahan hidup yang orang lain akan lihat ada Yesus di dalamnya. Ayat yang kedua, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Wow, di ayat kedua ini kita lihat bagaimana Roh Kudus yang berperan untuk memanggil Barnabas dan Paulus di dalam sebuah pelayanan. Barnabas dan Saulus di dalam sebuah pelayanan. Ya, dan ini hal yang paling kita harus sadari, ya, bahwa pelayanan yang kita jalani atau pelayanan yang kita lakukan bukan semata-mata karena orang lain tentukan untuk kita melakukan ini dan itu. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita buat, itu panggilan dari Tuhan untuk kita, ya. Jadi, kalau itu panggilan dari Tuhan untuk kita, apa yang kita harus lakukan? Kita harus lakukan dengan sepenuh hati, dengan kesadaran bahwa ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya, ya. Karena Tuhan yang memanggil, ya, bukan siapa-siapa. Dan ini sebuah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Seperti itu. Jadi jangan anggap remeh, enteng sebuah pelayanan. Karena Roh Kuduslah yang memanggil kita masuk dalam sebuah pelayanan. Jangan pernah berkata, wih, tanpa beta ini pelayanan gak jalan. Jangan. Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai orang lain atau sesuatu yang lain kalau Dia mau. Tetapi kalau Dia memakai saudara, artinya Dia begitu sayang kepada saudara, dan ini kesempatan yang begitu luar biasa yang saudara harus ambil dan lakukan dengan cinta akan apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara dan saya. Wow. Ayat yang ketiga, maka berpuasa berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Di sini ada beberapa hal yang luar biasa yang kita bisa lihat di dalam jemaat Antiokhia, ya. Sesuatu yang luar biasa di sini. Yang pertama, ya, mereka adalah jemaat yang tunduk akan kehendak Allah dan membukung kehendak Allah di dalam doa dan puasa. Mereka tunduk akan kehendak Allah. Bisa saja mereka tahan Barnabas dan Saulus karena begitu luar biasa mereka, bagus sekali. Bisa saja mereka ditahan, tapi tidak. Ini kehendak Allah untuk mereka diutus. Mereka menupangkan tangan dan berdoa dan mengutus mereka. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Ada penundukan akan kehendak Allah. Di yang kedua, ya, jemaat ini tidak egois. Ya, tidak egois sekali lagi. Ya, mereka bisa aja tahan kena pengkhotbah yang bagus, ya, biasanya ditahan seperti itu, tapi tidak, ya, tapi tidak dengan jemaat di Antiokhia. Yang ketiga, mereka sadar, ya, ada jiwa-jiwa yang di luar sana yang membutuhkan Yesus. Mereka tahu, seperti mereka mengenal Yesus secara pribadi, mereka sadar ada orang di luar sana juga yang membutuhkan Yesus. Ada orang-orang di luar sana juga yang membutuhkan Yesus. Mereka mempunyai jiwa misi. Dan akhirnya mereka rela, Barnabas dan Saulus, mereka pergi untuk melakukan perjalanan misi
penginjilan. Dan ini sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, ya. Dan itu yang harus kita miliki, jiwa misi seperti ini, untuk melihat ada jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana yang butuh pengenalan akan Kristus. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12, ya. Di sini kita akan melihat tentang pelayanan Saulus dan Barnabas di kota Seleukia, di Salamis, dan di Pafos, ya. Kita akan lihat satu persatu. Ayat yang keempat, pelayanan di Seleukia, ya. Kita akan lihat ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus, ya. Di sini kita melihat bagaimana pada akhirnya mereka melakukan pelayanan di Seleukia, ya. Seleukia, agak sulit penyebutannya, Seleukia, ya. Di sini nggak dijelaskan bagaimana perkembangan atau jemaat, ya, di dalam pelayanan mereka, tapi saya percaya dan yakin, ya, sesuatu yang luar biasa terjadi di Seleukia. Lalu apa yang membuat saya sangat diberkati dengan ayat ini? Yang paling membuat saya diberkati tentang bagaimana dikatakan dengan jelas, ya, bahwa pelayanan di Seleukia itu di dalam pimpinan dari Roh Kudus, itu di dalam kehendak Allah untuk mereka pergi ke sana. Dalam arti bahwa setiap yang dilakukan oleh Saulus dan Barnabas itu mereka didasari oleh pimpinan Roh Kudus. Menarik, di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, penting untuk kita tahu bahwa itu pimpinan Roh Kudus dalam pelayanan kita. Ya, kita harus sadari, ya, ini pelayanan bukan milik kita, ini pelayanan milik Tuhan. Jadi waktu kita ingin melakukan sebuah pelayanan, kita tanya dulu Tuhannya. Kita tanya Tuhan kita, Tuhan, ya, di mana Engkau mau aku melayani? Atau apa yang harus aku perbuat? Tanya Dia, karena Dia Tuhan yang memimpin kita dalam setiap pelayanan kita. Ayat yang kelima. Tiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu. Mereka, jadi Yohanes di sini juga ikut, ya, untuk membantu mereka, ya, untuk membantu mereka. Ya, mungkin kelihatan perannya kecil, ya. Karunia-karunia Tuhan begitu banyak. Jadi pelayanan itu bukan hanya soal yang berbicara di mimbar. Pelayanan itu bukan hanya bicara yang membagikan firman. Tidak, bahkan yang menolong hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Itu sebuah pelayanan. Jadi kenali panggilan kita, kenali karunia kita, dan setia lakukan di sana. Ya, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Apa itu sesuatu yang luar biasa? Pelayanan Tuhan berjalan. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Jelas di sini dikatakan pelayanan, ya, di ayat yang kelima, yaitu mereka ada di Salamis di situ, ya, pelayanan di Salamis dikatakan, ya, mereka mengajar firman Tuhan di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Wow. Akhirnya firman Tuhan itu diberitakan di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Karena memang fokus pelayanan sama seperti Yesus datang ke dunia untuk menyatakan kerajaan Allah, firman Allah, ya, seperti itu. Dan begitu juga dengan Saulus dan Barnabas, fokus mereka bukan mujizat-mujizat yang mereka adakan atau nanti Tuhan izinkan melalui mereka, ya, mujizat itu dinyatakan, tapi fokusnya bukan itu, tetapi fokusnya tentang firman Allah itu diberitakan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa, ya. Di dalam pelayanan hal lain boleh, iya, tetapi kita harus menyadari bahwa pemberitaan firman Tuhan harus lebih utama dan terutama. Kenapa? Karena jelas bahwa oleh firman Tuhan itulah iman timbul. Karena iman timbul akan pendengaran akan firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-6 sampai ke-12. Ya, di sini tentang bagaimana pelayanan mereka di Pafos. Pelayanan mereka di Pafos, ayat 6, ya. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos, ya. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus, ya, seorang tukang sihir dan nabi palsu. Jadi di sini pada akhirnya mereka sampai di Pafos, di sebelah pantai barat Pulau Siprus, ya, yang dikenal dengan kebejatan penduduk di sana. Jadi ini tempat dikenal dengan kebejatannya, ya. Bahkan di situ dikenal ada penyembahan Venus, dewa seksualitas, ya. Dan di situ bahkan mereka bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Elimas atau Bar Yesus, ya, atau Bar Yesus atau Elimas, nanti kita akan lihat.
Yang artinya bahkan Bar Yesus ini anak dari Yesus, ya. Namanya begitu luar biasa, anak dari Yesus. Tetapi kita lihat dikatakan dia nabi palsu dan dia ini ilmu sihir, ya. Menarik, kenapa menarik? Di sini namanya begitu bagus, ya. Tetapi tindakan dan kelakuannya sangat berbeda. Dan ini yang membuat saya sedih, dan bahkan waktu saya pelayanan di penjara juga, ya. Waktu saya pelayanan di sana nggak banyak yang kita temukan, banyak sekali yang kita temukan namanya ada John, Yohanes, ada Markus, ada Lukas, ada Matius, banyak sekali ya, ke-12 murid Yesus ada di sana, ya, di penjara, ya. Kenapa? Kayak bedanya kalau waktu di zaman Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus terpanggil ya untuk memberitakan kabar baik, mereka di penjara. Kenapa? Tindakan mereka, konsekuensi yang mereka buat dari kejahatan mereka sehingga mereka di penjara. Dan ini sesuatu yang membuat sedih sekali, ya, seperti itu, ya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menyebut dirinya bahkan anak-anak Tuhan, yang menyebut diri mereka melayani Tuhan, anak-anak Allah, tetapi tindakannya mencerminkan anak-anak setan. Sayang sekali, menipu orang lain, ya, demi keuntungan, memplesetkan firman Allah seperti itu, menipu banyak orang, menipu perempuan. Seperti itu, sesuatu yang sangat menyedihkan. Di ayat yang ke-7, ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Ya, di sini mereka berjumpa dengan gubernur, ya, di Papos ini, ya, namanya Sergius Paulus. Dikatakan dia adalah orang yang cerdas, ya. Tetapi dia berteman dengan Bar Yesus ini yang dikatakan penipu, ya, nabi palsu tadi, dan yang bahkan mempraktekkan sihir, ya, seperti itu. Malah gubernur ini orang yang cerdas berteman dengan orang yang seperti itu. Sangat menyedihkan, ya, bertemu dengan orang seperti Bar Yesus ini, atau kita kenal nantinya sebagai Elimas, ya, yang juga bertekun sebagai pemegang ilmu sihir, ya, bertekun dalam ilmu sihir. Ini sangat menyedihkan, ya, sangat menyedihkan. Kenapa saya katakan sangat menyedihkan? Ya, orang cerdas seperti gubernur ini pun bisa ditipu oleh Bar Yesus ini. Jelas di ayat itu dikatakan gubernur ini berteman, ya, dengan Bar Yesus ini. Tetapi dikatakan, ya, gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah, ya, mendengar firman Allah, ya, seperti itu, ya, yang adalah teman dari Bar Yesus ini, ya. Terus, jadi artinya kalau kita lihat di sini, ya, bahwa orang cerdas pun itu bisa ikut ajaran palsu atau nabi palsu ini, Bar Yesus ini, ya. Dia memang cerdas secara pengetahuan, ya, tetapi secara rohani dia tidak cerdas sama sekali. Buktinya dia percaya atau dia berteman dengan Bar Yesus ini, ya. Dan memang kita lihat zaman sekarang, ya, begitu banyak orang-orang yang berkata pendidikannya sangat tinggi, sangat luar biasa, ya. Mungkin kita bisa bilang mereka orang yang pintar, orang yang cerdas dari tamatan mereka, dari lulusan mereka. Tetapi sayangnya kita lihat juga banyak di antara mereka yang mengikuti ajaran-ajaran aneh, ajaran-ajaran sesat, ya, seperti itu. Dan itu sangat mengerikan, ya, mereka tertipu oleh nabi-nabi palsu. Itu makanya penting kita tidak bersandar kepada pengetahuan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, tetapi kita benar-benar bersandar, merendahkan diri kita, bersandar kepada kebenaran firman Allah untuk kita ditunjukkan hal jalan yang benar dari kebenaran firman Allah, dari ajaran firman Allah. Seperti itu, ya. Sehingga tidak bisa diplesetkan. Contoh, ya mungkin, Kak Peter jangan-jangan. Tidak, benar, saya sering berjumpa. Ya, sebelumnya saya bergereja di gereja yang luar biasa. Banyak orang-orang yang lulusan sangat tinggi di sana. Tetapi sayangnya ada ajaran-ajaran yang salah yang mereka ikuti. Bahkan mereka pikir itu kebenaran. Kenapa bisa?
Karena mereka tidak merendahkan diri mereka untuk mau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, ya, yang benar, ya, untuk mereka mau tunduk, untuk melihat firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan hati-hati, untuk supaya kita jangan disesatkan, kita jangan mudah disesatkan oleh nabi palsu ini. Makanya kita harus terus bersandar kepada firman, kita berdoa untuk kita dituntun dalam pemahaman firman Tuhan yang benar. Ya, dan di ayat ke-8 ada menarik di situ. Tetapi Elimas, ya, Bar Yesus tadi ini, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Jadi di sini ternyata ada Elimas atau Bar Yesus ini, ya, berusaha menghalangi gubernur dengan kebenaran yang mau disampaikan kepadanya. Dan itu yang iblis selalu lakukan, benar tidak? Ya, berusaha untuk menghalangi kita untuk kita dengar firman Tuhan dengan berbagai cara, dengan berbagai taktik. Dia berusaha untuk membelokkan kita untuk tidak fokus kepada firman Allah, ya, untuk mengalihkan kita dari firman Allah. Kenapa? Karena mendengar firman Allah sangatlah penting. Firman Tuhan jelas, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dimana dengan kita mendengar firman Tuhan, iman kita terus dibangun, dan terus dibangun untuk kita fokus kepada Yesus, untuk kita meletakkan iman kita kepada Yesus, sehingga pada akhirnya kita fokus kepada Yesus. Dan pada saat kita fokus kepada Yesus, kita berjalan dalam rencana kehendak Allah. Dan itu iblis tidak senang. Dia akan pakai cara untuk kita tidak mendengar firman Allah. Melalui apa? Contoh HP kita bisa dialihkan dari kita dengar firman Allah dengan tontonan di HP kita, ya, seperti itu. Atau banyak hal yang lain yang saudara dan Tuhan yang tahu, ya, seperti itu, ya, seperti itu. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9 sampai ayat ke-11, ya. Di sini menarik, kita akan lihat. Lalu apa yang dilakukan Paulus waktu Elimas berusaha untuk mengalihkan gubernur biar jangan dengar firman Tuhan. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Berapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Apa yang kita bisa lihat di sini? Ya, di sini kita lihat yang pertama, Paulus penuh dengan Roh Kudus. Saulus penuh dengan Roh Kudus. Di dalam pelayanan penting, ya, untuk kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Kenapa? Karena kita nggak tahu tantangan apa yang kita hadapi dalam sebuah pelayanan. Kita tidak tahu risiko tantangan apa, dan karena itu pasti ada. Pasti ada. Kalau rasul-rasul Tuhan di zaman Tuhan Yesus mengalami tantangan, ya, yang mereka hadapi dalam sebuah pelayanan, kenapa kita berbeda? Tidak. Kita akan alami hal yang sama. Seperti itu, walaupun bentuk tantangannya berbeda. Makanya penting untuk kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Untuk kita terus bersandar, menyandarkan hidup kita setiap harinya, bersekutu dengan Tuhan, minta pimpinan Tuhan untuk selalu menuntun kita, menguatkan kita, melakukan segala sesuatu yang Dia perintahkan untuk kita lakukan. Ya, seperti itu. Yang kedua, ya, ada hal yang menarik di sini, bahwa kita lihat bahwa kuasa Allah, kuasa Roh Kudus itu lebih besar dari kuasa iblis. Kenapa saya tekankan seperti ini? Karena banyak orang yang berpikir bahwa iblis itu sangat ngeri, sangat luar biasa, lebih dari Tuhan bahkan. Itu yang salah. Kita harus sadar bahwa kuasa Tuhan, kuasa Allah itu lebih dari apapun yang ada di dunia ini, atau apapun yang Dia ciptakan. Karena Dia penciptanya segala sesuatu. Jadi Dia lebih luar biasa, lebih hebat. Ayat yang ke-10. Ya, dikatakan dan berkata, "Hei anak iblis." Apa yang kita bisa lihat di sini? Di ayat 10 ini, di sini kita bisa melihat Paulus sangat jelas menyebutkan sifat-sifat dari iblis. Yang pertama dikatakan apa? Rupa-rupa tipu muslihat. Ya, dia pembuat rupa-rupa tipu muslihat. Jadi suka tipu-tipu. Ya. Yang kedua, dia penuh dengan kejahatan. Jadi tingkah lakunya penuh dengan kejahatan. Dan dikatakan dia musuh segala kebenaran. Dia gak suka sama hal yang benar.
Dan bahkan di ayat 4 dia membelokkan jalan kebenaran. Ya, dia plesetkan itu kebenaran menjadi hal yang tidak benar. Ya, contoh, kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya itu tidak benar. Ya, saya ada beberapa hal yang sangat mengganggu saya. Contoh tentang, kita sebagai orang percaya tidak akan mengalami penderitaan lagi. Kita sebagai orang percaya tidak akan mengalami sakit penyakit lagi. Kita sebagai orang percaya harus kaya raya. Kalau miskin berarti kurang iman. Saya kurang setuju dengan itu secara pribadi. Ya, karena ikut kerajaan Allah bukan berarti semuanya aman-aman saja. Ikut Tuhan bukan berarti semuanya harus beres. Ya, harus kaya raya, tidak. Ya, tetapi ikut Tuhan adalah bagaimana kita menyadari hidup kita di dunia ini bukan hanya sekedar yang ada di dunia ini kita nimbun kekayaan, tidak, tetapi tentang sorga, semuanya tentang sorga. Ya, di sini kita dipersiapkan dan hidup di dunia ini ya bukan tentang kekayaan makan dan minum, tapi tentang melakukan kehendak Allah. Ya, dan Tuhan nggak pernah berjanji segala sesuatu akan baik-baik saja. Bahkan di Filipi dikatakan bahwa kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tapi menderita untuk Dia. Ada penderitaan yang memang ada ujian yang harus kita lalui dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya, kita harus menyadari itu. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus hati-hati untuk kita tidak mau diplesetkan kebenaran itu dari kita. Makanya penting untuk kita menggali, belajar firman Tuhan biar kita tidak diplesetkan, ya, tidak ditipu oleh iblis, ya, seperti itu. Makanya penting kita belajar firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-11. Di sini kita melihat, ya, di ayat 11 ini Paulus menyatakan penghukuman atas Elimas karena perbuatan ya yang dia lakukan. Dikatakan apa? Dia menjadi buta. Dan ini mengingatkan saya, sebenarnya ingat Rasul Paulus atau Saulus ini juga pernah alami hal yang sama waktu dia ingin menganiaya orang percaya. Lalu dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Waktu dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia mengalami kebutaan. Tetapi dikatakan dia bertobat, dia ingin mengenal Allah. Dengan dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Dan dia mau dipakai oleh Tuhan. Ada pertobatan dan akhirnya dia melihat kembali. Dan sayang sekali tentang Elimas ini kita tidak tahu kabar berikutnya. Apa yang terjadi sama dia. Kita tidak mendengar tentang pertobatannya. Seperti itu, dan itu sesuatu yang sangat menyedihkan bagi saya. Dan ini suatu pelajaran bahwa kita harus hati-hati atas setiap tindakan perbuatan kita akan selalu ada konsekuensi. Bukan berarti saya katakan sebagai orang percaya kita buat dosa langsung masuk neraka, tidak. Kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi percayalah bahwa ada hal yang kita harus tanggung atas apa yang kita buat. Ya, atas dosa yang kita buat. Ada konsekuensi, ada dampak. Baik secara pribadi dengan Tuhan, antara dengan teman, keluarga. Ada sesuatu yang mengganjal, yang terjadi, yang tidak enak. Karena memang dosa itu ada sesuatu yang mematikan. Ya, tidak baik. Kita harus pandang serius dosa. Kalau Yesus karena dosa harus mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya, berarti kita harus pandang serius itu dosa. Sesuatu yang mengerikan. Yang bisa membunuh, bukan hanya membunuh secara jasmani, tapi bisa membunuh hubungan-hubungan kita. Hubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan teman kita. Ya, seperti itu. Bagian yang terakhir, saya ingin akhiri dengan ini. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Ya, ingat, gubernur itu akhirnya percaya. Dia takjub pada ajaran Tuhan. Dia takjub kepada apa yang dia lihat, ya, dia rasakan oleh karena pemberitaan firman Tuhan. Pertanyaan bagi saudara dan saya, apakah melalui kehidupan kita orang lain takjub bahwa mereka melihat karya Tuhan yang kita lakukan untuk menyatakan kebenarannya? Ya, apakah orang di sekitar kita melihat Yesus dalam hidup kita dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan? Saudara, renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita ada dunia ini, kita dipanggil untuk kita percaya kepada Yesus. Tuhan punya tujuan. Apa tujuannya? Untuk kita menyatakan firman Allah kepada orang yang belum mengenal Dia. Menyatakan Injilnya kepada mereka yang terhilang. Kabar baik itu kita beritakan kepada mereka. Apapun profesi kita, apapun panggilan yang Tuhan sudah nyatakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita
tunduk, kita jalan, kita pegang itu sebagai kesempatan yang luar biasa, sesuatu yang indah untuk kita terima dari Tuhan, untuk kita terlibat dalam sebuah pelayanan, pemberitaan firman Tuhan. Bukan hanya soal bicara di mimbar, bahkan di jalan, di mana Roh Kudus pimpin kita untuk kita menyatakan kebaikannya, kabar baik itu, nyatakan. Maka saudara akan melihat karya Tuhan dan orang lain akan mengenali Yesus secara pribadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu kesempatan ini. Bila firman yang kami dengar, kami berjalan di dalamnya dan kami diberkati di dalam nama Yesus. Amin.